Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ners Muammar M.Kep dengan NIDN 1309049001, merupakan dosen program studi pendidikan profesi Ners Tikes Darussalam Loksmawe. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Saat ini, saya sedang mengampu mata kuliah Keperawatan Agregat Komunitas, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi pendidikan profesi Ners Tikes Darussalam Loksmawe. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS, 2 SKS pertemuan tatap muka, dan 1 SKS praktikum lapangan. Mata kuliah ini menjadi prasyarat dalam mengambil salah satu mata kuliah di semester selanjutnya. Mata kuliah Keperawatan Agregat Komunitas merupakan mata kuliah inti pada program studi pendidikan profesi Ners yang memfokuskan pada integrasi kemampuan berpikir kritis, critical thinking, penilaian klinis, clinical judgment, dan refleksi dalam setiap tahapan proses keperawatan. Pembelajaran mencakup analisis data, pengkajian yang kompleks, perumusan diagnosis keperawatan berbasis evidence-based practice, perencanaan intervensi berpusat pada pasien, yaitu patient-centered care, serta evaluasi outcome yang terukur. Adapun capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah keperawatan agregat komunitas yang telah ditetapkan oleh program studi ialah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Berangkat dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah keperawatan agregat komunitas ialah kognitif C4, kognitif C5, psikomotor P4, dan afektif A4. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, adapun materi kuliah yang kami sajikan yaitu asuhan keperawatan agregat kesehatan anak dan remaja. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan agregat komunitas ini dilakukan dengan metode blended learning, yaitu dengan memadukan pembelajaran secara luring dan daring. Pembelajaran secara luring dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka, dengan model ceramah dan diskusi, serta pemberian diskusi kelompok untuk membahas dan menganalisis studi kasus industri yang berkaitan dengan keperawatan agregat komunitas. Kemudian, pembelajaran secara daring dilakukan dengan bantuan aplikasi Zoom Meeting dan Learning Management System yang dimiliki Tikes Darussalam Loksmawe yang disebut spada.sdl.ac.id. Untuk pengumpulan tugas, baik secara daring maupun luring, mahasiswa dapat mengumpulkan pada akun spada.sdl.ac.id sesuai dengan kelas atau mata kuliah yang telah mereka ikuti. Kemudian, dosen akan memeriksa tugas dan memberikan penilaian melalui LMS pada mahasiswa yang ada pada mata kuliah tersebut. Selain itu, kami juga memiliki WhatsApp group setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih dapat berlanjut setelah perkuliahan selesai. Dalam proses perkuliahan tertentu, ada sistem penilaian di mana di awal perkuliahan akan dijelaskan tentang kontrak perkuliahan dan membahas terkait aturan dan proses penilaian dalam mata kuliah ini. Adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam sistem penilaian yaitu kehadiran dan partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan, baik secara daring maupun luring. Berikut akan kami sajikan rincian kriteria penilaian per komponen. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah keperawatan agregat komunitas ini. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah keperawatan agregat komunitas yang saya lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dan juga pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat bagi kalian semua dan juga saya sendiri. Maka untuk itu kita mengawali pagi ini dengan
Berdoa, berdoa dimulai. Baik, kita akan melakukan absensi terlebih dahulu, ya. Adinda Silvani, Ariga Pranata, Iklima, Iska Maulina, Marziah, Maulinda Laksana. Baik, terima kasih. Ya, kita sudah selesai melakukan absensi. Maka untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi pokok pertemuan kita di hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar ya dalam mata kuliah keperawatan agregat komunitas. Ya, saya akan mengajar hari ini dengan subtopik asuhan keperawatan agregat kesehatan anak dan remaja. Baik, jadi untuk agenda pertemuan kita hari ini ya, yaitu pertama kita akan membahas tentang konsep agregat anak dan remaja, ya. Kemudian perspektif gender dalam kesehatan. Kemudian pengkajian komunitas, kemudian diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI. Kemudian kita di sini ada studi kasus case based learning. Kemudian selanjutnya itu ada lembar kerja penilaian kalian berdasarkan dari hasil kasus case based learning nanti. Oke, jadi capaian pembelajaran kita hari ini yaitu membedakan karakteristik kesehatan anak, remaja, dan wanita, juga pria dalam perspektif komunitas. Baik, kemudian ada sub CPMK-nya yaitu mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada agregat anak remaja melalui analisis kasus. Ya, jadi nanti kita akan membagi kelompok untuk menyelesaikan satu kasus. Ya, baik. Karena hari ini kita berbicara tentang agregat, saya ingin mengulang dengan kalian. Kira-kira ada yang paham dengan agregat? Apa agregat itu? Saya, Pak. Agregat itu sebuah kelompok, Pak. Baik, Suci. Berarti agregat itu sebuah kelompok. Ini tidak salah, ya, tetapi masih sedikit kurang. Saya ingin yang dari yang lain, apakah ada yang tahu agregat itu apa? Saya, Pak. Agregat adalah suatu kelompok yang rentan. Contohnya itu ibu hamil, lansia, sama ibu menyusui. Baik, Aldi. Apa yang tadi disampaikan sama Aldi, itu sudah mulai mendekati, sudah terfokus ya. Jadi, agregat tadi yaitu kelompok rentan dengan karakteristik tertentu. Ya, apakah ada yang lain yang tahu? Saya, Pak. Agregat itu suatu kelompok inti yang memiliki karakteristik atau kepentingan yang serupa di dalam kelompok tersebut. Baik, Winnie, bagus sekali. Berarti kita sudah paham ya. Jadi agregat itu yaitu subkelompok dengan karakteristik tertentu ya, tetapi memiliki kepentingan yang serupa. Baik, berarti yang namanya agregat itu dia terdiri dari apa saja? Yaitu dari agregat ibu hamil, ibu menyusui, anak, remaja, lansia, ya, dan lainnya yang memiliki karakteristik dan kepentingan yang serupa. Baik. Agregat ini kalau dia anak dan remaja sama dengan vulnerable agregat, yaitu usia 0 sampai dengan 18 tahun. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ya. Selanjutnya, kita akan bicara di sini, ya. Karakteristik agregat anak remaja itu apa saja, ya. Tadi kita bicara tentang bayi, ya. Bayi itu usianya berapa? Yaitu 0 sampai dengan 1 tahun. Ya, kemudian ada balita. Balita yaitu usia bayi di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Kemudian ada anak usia sekolah yaitu berumur 6 sampai dengan 12 tahun. Kemudian remaja yaitu anak yang berumur 13 sampai dengan 18 tahun. Jadi tidak dikatakan anak tetapi dia dikatakan sebagai remaja. Baik. Indikator
status kesehatan anak remaja di komunitas, ya, yaitu kita lihat dari angka kematian bayi, yaitu AKB, dan angka kematian anak, yaitu AKA. Ya. Kemudian kita akan melihat lagi prevalensi stunting dan gizi buruk. Kemudian angka putus sekolah. Angka putus sekolah ini juga tinggi. Kemudian prevalensi anemia pada remaja putri. Kemudian kita juga di sini akan melihat indikator statusnya juga bagi kesehatan anak dan remaja di komunitas, yaitu cakupan imunisasi dasar. Baik. Di sini kita akan melihat perbedaan karakteristik kesehatan dan perspektif gender. Ya, ada aspek kesehatan laki-laki dan juga perempuan. Ya. Kemudian aspek kesehatan lainnya yaitu kecelakaan dan juga cedera. Kemudian aspek kesehatan reproduksi. Kalau laki-laki yaitu terjadinya andropause. Kalau pada perempuan itu namanya menopause. Kemudian aspek kesehatan yaitu masalah psikososial. Laki-laki sering terjadi permasalahannya yaitu stres pekerjaan dan juga agresi. Perempuan yaitu depresi dan kecemasan. Ya. Aspek kesehatan lainnya yaitu risiko nafsa. Laki-laki merokok, alkohol dan juga narkoba. Perempuan penyalahgunaan obat dan merokok. Aspek kesehatan yaitu aspek akses layanan. Laki-laki dia kurang prioritas ya dan lebih rendah untuk hadir ke pelayanan kesehatan. Kemudian kalau perempuan itu untuk melakukan akses layanan kesehatan itu lebih tinggi ya dan menjadi prioritas ibu dan anak. Oke. Dalam konteks lokal Aceh, mengapa penting kita membicarakan tentang agregat kesehatan anak dan remaja? Di Aceh ini, kita akan melihat norma syariah dan budaya mempengaruhi akses kesehatan reproduksi remaja. Ya, kita tabu dalam membicarakan menstruasi dan kesehatan seksual di komunitas. Ya. Untuk prevalensi anemia ya pada remaja putri di Indonesia yaitu 32% berdasarkan data Riskesdas tahun 2023. Oke. Dalam keperawatan komunitas ini kita akan melakukan pengkajian ya, khususnya pada agregat anak dan remaja. Maka di sini kita akan menggunakan model pengkajian community as partner. Dalam model pengkajian community as partner ini, dia mempunyai core. Core-nya itu siapa? Ya. Core-nya itu yaitu agregat tadi. Kalau kita bermain di dalam agregat ya, populasi yang rentan dan karakteristik yang sama. Maka di sini kita berbicara core-nya tentang agregat anak dan remaja. Apa saja yang harus kita kaji? Ya kan? Jadi, dalam pengkajian community as partner ini, itu banyak yang harus kita kaji. Sampai dengan rekreasi pun akan kita kaji. Yaitu mulai dari lingkungan fisik, ya, yang kita kaji dengan melakukan Winsell survey. Oke. Kemudian bagaimana pelayanan kesehatannya? Ya, ini juga bisa dengan Winsell survey dan juga bisa dengan kuesioner. Kemudian lingkungan sosial, ya, seperti apa lingkungan sosial di wilayah itu, ya, yang akan kita lakukan pengkajian. Kemudian ekonominya, status ekonominya seperti apa. Kemudian transportasi juga akan kita kaji. Kemudian politik dan pemerintahannya juga seperti apa. Kemudian komunikasi. Ya, komunikasi itu bukan komunikasi hanya berbicara antara verbal, tidak, tetapi komunikasi bagaimana jaringan telepon, bagaimana jaringan internet yang dapat diakses oleh penduduk yang berada di desa tempat kita melakukan pengkajian. Kemudian pendidikannya seperti apa? Ya, apakah anak dan remaja ini mendapatkan pendidikan yang baik, ya.
apakah mulai dia sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi atau tidak. Kita akan melihat, akan mengkelompokkan mana agregat anak dan remaja yang memang putus sekolah. Kita akan melihat bagaimana perbandingannya. Kemudian juga rekreasi. Rekreasi ini juga menjadi bahan yang akan kita kaji. Dari model pengkajian Community as Partner ini, kita akan membuat data demografik, ya, yaitu mulai dari jumlah penduduk, ya, usia, oke, kemudian pekerjaan, pendapatan, kemudian kita buat juga piramida penduduknya dan juga rasio jenis kelamin itu berada pada data demografi. Kemudian data spesifik, kita akan melihat status gizi, ya, dan juga ISPA-nya seperti apa di daerah ini, apakah sering terjadi dan memang keadaannya, apakah dia statusnya tinggi atau tidak. Kemudian imunisasi, ya, apakah anak sampai dengan remaja di desa yang akan kita kaji itu imunisasinya sudah lengkap atau tidak. Kemudian bagaimana psikososial anak dan remaja di desa yang akan kita kaji. Oke, jadi data yang dikumpulkan dalam pengkajian agregat yaitu terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan sosial, pelayanan kesehatan, data kesehatan yang spesifik. Jadi ini semua masuk ke dalam Newman Core Subsystem, ya, fisik, psikologis, sosial, perkembangan dan juga spiritual. Baik, karena hari ini kita belajar menggunakan metode SCL Student Center Learning-nya dengan case based learning, maka kita akan menyelesaikan kasus. Saya ingin kalian untuk membagikan kelompok, yaitu menjadi 2 kelompok, yaitu ada studi kasus pertama dan kasus kedua. Ya, saya akan menunggu, ya, saya akan menjadi fasilitator kalian selama 45 menit ke depan. Ya, jadi kita akan menyelesaikan kasus ini selama 25 menit, 15 menit lagi kita akan melakukan diskusi. Jadi studi kasus pertama yaitu remaja putri di Gampong Blangpanyang. Ini agregat kita yang akan kita lakukan pengkajian. Fokusnya di remaja putri. Kasusnya, tugas kita di sini yaitu tentukan data fokus pengkajian agregat dari kasus ini. Kemudian rumuskan minimal 2 diagnosa keperawatan komunitas lengkap dengan kode SDKI. Yang ketiga, jelaskan perbedaan perspektif gender yang muncul dalam kasus ini. Yang keempat, identifikasi faktor pendukung dan penghambat intervensi. Kemudian kasus yang kedua, kenakalan remaja di kawasan Pusung. Ya. Jadi nanti ada perbandingan nih antara remaja laki-laki dan perempuan. Jadi untuk saat ini kita akan membagikan kelompoknya. Coba nanti dibuat kelompok. Kita nggak usah bagi yang terlalu ini, langsung dari sisi kiri dan sisi kanan. Kita buat dengan kondisi yang kursi yang melingkar. Ya. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Izin bertanya ya, Pak. Saya Wilda Anggreni ingin bertanya, budaya tabu membicarakan reproduksi di Aceh sangat kuat, terutama antara orang tua dan anak. Bagaimana strategi komunikasi terapeutik perawat komunitas untuk membuka ruang dialog ini tanpa dianggap melanggar norma kesopanan? Baik Wilda, bagus sekali pertanyaannya, ya. Jadi pertanyaan tadi budaya tabu ya, membicarakan tentang reproduksi di Aceh. Jadi
untuk menghindari bagaimana budaya tabu ini tidak melanggar norma, ya. Jadi kita bisa melakukan yang namanya penyuluhan kesehatan, ya, tetapi dengan cara memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara kita melakukan menyampaikannya? Kita di sini bukan menyampaikan perihal yang berbau seksualitas, ya, tidak juga berbau pornografi, tetapi kita menyampaikan apa permasalahan reproduksi yang terjadi pada laki-laki dan juga pria. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Baik. Bagaimana cara melakukan screening kesehatan mental remaja, terutama pada remaja yang mengalami depresi dan resiko bunuh diri di tingkat kampung, tanpa menimbulkan stigma, apalagi di Aceh yang masih sangat tabu membicarakan masalah jiwa? Baik, Cynthia, bagus sekali pertanyaannya, ya. Bagaimana cara kita melakukan screening kesehatan jiwa pada agregat anak dan remaja agar tidak menimbulkan stigma. Jadi, yang harus kita lakukan terlebih dahulu, ya, itu kita harus memilah dulu. Kita ingin masuk ke ranah yang mana, ya. Kita sebagai perawat komunitas tidak bisa melakukan screening itu, screening kesehatan jiwa yang berhubungan ke arah psikologi, dan kita tidak bisa menjudge dia, ya. Kita bisa melakukan screening dengan cara kita melakukan wawancara dan juga focus group discussion. Kenapa? Karena kelompok kecil itu lebih mudah untuk kita berbicara daripada dalam lingkup yang luas. Makanya bagaimana caranya? Kita harus bisa melakukan bina hubungan saling percaya dulu terhadap agregat anak dan remaja ini. Baik, mungkin itu saja. Ada yang lain? Baik, terima kasih. Maka selanjutnya, ya, kita akan masuk pada case-based learning. Maka untuk itu saya minta kepada kalian untuk membagikan kelompok, dua kelompok, karena kita memiliki 2 kasus yang akan kita selesaikan. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Maka sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka oleh karena itu saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.